Kamboja, negeri dengan senyum ramah dan kuil-kuil megah yang menjulang ke langit. Tapi di balik keindahannya, tersimpan kisah sejarah yang penuh liku. Dari puncak kejayaan hingga jurang kehancuran, dan akhirnya bangkit kembali. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan panjang bangsa Khmer. Sejarah Kamboja tak bisa dilepaskan dari kerajaan Khmer, sebuah kekaisaran agung yang mendominasi Asia Tenggara selama lebih dari 600 tahun. Berawal dari kerajaan Funan dan Chenla, pada tahun 802 Masehi, seorang pangeran bernama Jayavarman II memproklamirkan dirinya sebagai Diva Raja atau Raja Dewa, menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah dan mendirikan kekaisaran Khmer. Inilah awal dari sebuah era keemasan. Pusat peradaban mereka adalah Angkor. Bukan sekadar ibu kota, Angkor adalah sebuah kota metropolitan kuno yang luar biasa canggih. Dengan sistem irigasi yang rumit, disebut barai, mereka mampu menopang populasi yang besar dan panen padi berkali-kali dalam setahun. Kemakmuran ini memungkinkan para raja Khmer untuk membangun monumen-monumen abadi yang hingga kini masih membuat kita berdecak kagum. Bicara soal monumen, tentu kita harus membahas Angkor Wat. Dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II, Angkor Wat awalnya adalah sebuah kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Kompleks ini adalah mahakarya arsitektur Khmer, dengan menara-menara ikonik yang melambangkan Gunung Meru, pusat alam semesta dalam mitologi Hindu. Relief-relief yang terukir di dindingnya menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata dengan detail yang luar biasa. Bayangkan, butuh puluhan ribu pekerja dan waktu puluhan tahun untuk membangunnya. Angkor Wat bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kekuatan, kekayaan, dan keimanan kekaisaran Khmer. Selain Angkor Wat, ada juga Angkor Thom, kota berbenteng yang dibangun oleh Raja Jayavarman ke-7. Di pusatnya berdiri kuil Bayon, dengan ratusan wajah batu raksasa yang tersenyum misterius. Wajah-wajah ini diakini merepresentasikan sang raja sendiri dalam wujud Bodhisattva Avalokiteshvara, menunjukkan pergeseran agama dari Hindu ke Buddha Mahayana. Kekaisaran Khmer pada masa jayanya adalah pusat ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan tak berlangsung selamanya. Serangan dari kerajaan tetangga seperti Ayutthaya dari Siam dan Dai Viet dari Vietnam secara perlahan melemahkan kekaisaran Khmer. Pada abad ke-15, Angkor akhirnya ditinggalkan. Ibu kota berpindah beberapa kali, dan Kamboja memasuki periode yang sering disebut sebagai zaman kegelapan, di mana pengaruh dari Siam dan Vietnam semakin kuat. Memasuki abad ke-19, Kamboja berada di bawah ancaman aneksasi total dari tetangganya. Untuk menyelamatkan kerajaannya, Raja Norodom setuju untuk menjadikan Kamboja sebagai protektorat Prancis pada tahun ke-1863. Inilah awal dari masa kolonialisme. Prancis memang melindungi Kamboja dari invasi luar, tapi mereka juga mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sistem administrasi modern diperkenalkan, namun kekuasaan raja menjadi sangat terbatas. Pemerintahan kolonial berlangsung selama hampir 1 abad, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Kamboja. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang nasionalisme melanda Asia, termasuk Kamboja. Di bawah kepemimpinan Pangeran Norodom Sihanouk, Kamboja berhasil meraih kemerdekaannya dari Prancis secara damai pada tahun ke-1953. Sihanouk berusaha menavigasi negaranya melalui gejolak perang dingin dengan kebijakan netral. Namun, ketidakstabilan politik di kawasan, terutama Perang Vietnam, membuat Kamboja sulit untuk tetap netral. Pada tahun 1970, Sihanouk digulingkan dalam sebuah kudeta yang didukung Amerika Serikat, dan Republik Khmer pun berdiri. Peristiwa ini menyeret Kamboja lebih dalam ke dalam konflik. Perang saudara pecah antara pemerintah baru dengan gerakan komunis yang dikenal sebagai Khmer Merah, yang dipimpin oleh Pol Pot. 5 tahun kemudian, pada 17 April tahun 1975, Khmer Merah berhasil merebut ibu kota Phnom Penh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah manusia. Dengan ideologi agraria utopis yang ekstrem, rezim Khmer Merah berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas. Mereka mengosongkan kota-kota, memaksa jutaan orang untuk bekerja di ladang-ladang komunal. Uang, agama, pendidikan, dan keluarga dihapuskan. Siapapun yang dianggap sebagai intelektual, profesional, atau bahkan hanya karena memakai kacamata, bisa dieksekusi. Selama hampir 4 tahun berkuasa, diperkirakan hampir 2 juta orang Kamboja, atau seperempat dari total populasi, tewas akibat eksekusi, kelaparan, kerja paksa, dan penyakit. Periode ini dikenal sebagai genosida Kamboja. Tempat-tempat seperti ladang pembantaian Choung Ek dan penjara Tuol Sleng menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbayangkan. Rezim teror ini berakhir pada Januari tahun 1979 ketika Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah. Namun, perdamaian belum sepenuhnya tercapai. Konflik bersenjata terus berlanjut selama lebih dari 1 dekada. Baru pada tahun 1991, perjanjian damai Paris ditandatangani, membuka jalan bagi intervensi PBB untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun ke-1993. Monarki konstitusional dipulihkan, dan Kamboja memulai jalan panjang menuju rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kini, Kamboja modern adalah negara yang sedang bangkit.
Luka masa lalu memang masih membekas, tetapi semangat dan ketahanan rakyatnya sungguh luar biasa. Perekonomian tumbuh pesat, terutama di sektor pariwisata dan garmen. Generasi muda Kamboja menatap masa depan dengan optimisme, sambil tetap berusaha memahami dan belajar dari sejarah tragis bangsa mereka. Puing-puing Angkor Wat yang megah dan kenangan kelam ladang pembantaian menjadi pengingat abadi akan perjalanan luar biasa Kamboja, dari puncak peradaban, ke jurang keputusasaan, dan kini menuju fajar baru yang penuh harapan. Sejarah Kamboja mengajarkan kita tentang keagungan pencapaian manusia, kerapuhan peradaban, dan kekuatan luar biasa untuk bertahan dan bangkit kembali. Inilah kisah sebuah bangsa yang tak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.